Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Kali ini kita mau membahas posisi meja toko, khususnya buat semi grosir ya. Kalau buat ngecer untuk meja-meja toko tidak perlu seperti di toko semi grosir. Tapi kalau kita semi grosir itu meja toko juga penting, karena bisa dibilang yang belanja bukan cuma 100.000, kadang bisa 1 juta sampai 2 juta kan. Maka dari situ kita melayani pelanggan itu butuh waktu beberapa menit juga, nggak bisa secepat kita jualan ngecer. Belum lagi kita bikin faktur atau bikin harganya buat pembeli kita, agar mereka tidak bingung menjualnya di rumah, agar mereka juga bisa mantau modalnya di rumah. Itulah kenapa kita di toko semi grosir itu meja itu juga penting. Berikut kita akan bahas tentang mejanya. Ini kan kalau posisi toko saya seperti ini ya. Sebenarnya kalau di toko-toko grosir umumnya itu posisi kasirnya itu di sini. Di sini tuh posisi kasir seharusnya. Terus di belakangnya itu rak-rak seperti rak rokok, teh, dan obat-obatan, dia biasanya di belakang kasir. Cuma karena ini kan saya bangun sendiri dari baja ringan, terus posisi toko kita hanya nyampe sini. Ini posisi toko kita hanya nyampe sini. Kalau ke depannya ini kita bangun sendiri, makanya posisinya jadi berantakan kayak gini. Terus posisi meja kita juga kenapa di sini? Ya karena ini ngikutin ini. Kalau ini kan agak ke bawah tuh, nggak bisa. Makanya pertama kita pindah. Terus ini juga kan belum rapi depannya waktu itu, kita taruhlah meja di sini. Dan meja ini pun kita bukan beli meja yang udah jadi kita bikin, ada ukurannya kan. Dan biasanya kita bikin L ya, retel L. Jadi di sininya ke sini tuh L bentuknya, sampai sini. Dan tingginya saya udah lupa nih berapa, tapi di atas, di perut lah, bisa dibilang di perut. Terus lebar juga pengaruh, nanti saya jelasin juga. Nah, ini posisi meja kita yang di sini. Terus lebarnya seperti ini. Kenapa kita bikin lebar seperti ini? Agar dari sini itu tidak terjangkau ke laci kita, jauh. Jadi kita nggak bisa ngambil kalau dari sini, harus masuk ke dalam. Makanya kita bikin kayak gini. Jadi kalaupun kita lagi ngambil barang, orang lain tidak mudah mengambil uang yang ada di laci. Terus panjangnya juga, ini dulu saya lupa panjangnya berapa nih kesananya. Kemarin itu sempat kan segini. Jadi segini kalau orang bisa masuk lewat sini terus muter langsung ke laci kan, terlalu dekat. Makanya kemarin itu kita tambah ke sini. Ini penambahannya nih, kita bikin sendiri buat penambahannya, supaya kalau ada pun orang-orang yang nakal nggak bisa langsung masuk ke situ, kecuali lompat. Kecuali lompat ke sana kan baru bisa. Kalau dia nggak lompat nggak bisa. Dan posisi sini pun kita bikin agak lebar. Di sini bisa naruh barang, kayak saya kan pakai komputer sekarang, bisa naruh komputer. Terus kalau ada orang belanja itu cukup di sini yang buat rencengannya. Kalau yang dusan kan bisa langsung keluar, tinggal dicatat kan. Kalau yang rencengan kita bisa langsung transaksi di atas meja. Makanya kita butuh mejanya yang lebar juga. Terus yang kuat, bisa naruh, ya kuat lah buat menampung barang gitu, nggak renyok. Nah ini kan kalau ada orang-orang nakal, posisi kita lagi ngambil barang di depan sini, dia kan harus muter ke sini ya. Jauh muternya.
tuh jauh. Jadi kalau kita balik dari sana, adapun orang yang masuk itu nggak sempat keluar. Jadi ketahuan lah, intinya seperti itu. Ini kalau posisi dari sebelah kasirnya, dari lacinya, begitu juga ke sana, nggak nyampe tangannya keluar. Itulah kenapa kita bikin mejanya juga agak gede seperti ini. Dan ini kalau di toko saya posisinya memang jelek. Aturan mejanya jelek. Tapi ada di toko saya yang satunya, Kota Raja itu, dia posisinya dari kasir itu bisa lihat keluar. Dari kasir bisa lihat keluar karena di sana itu kebetulan ruko ya, yang kita sewa itu ruko. Jadi memang udah depan sininya udah langsung rolling. Jadi mereka cuma 4 kali depannya itu 4 meter, ke belakangnya 10. Jadi mereka 4. Kalau kita ini bangun ke sana itu lebar, terus saya cuma buka itu 1. Kenapa? Biar akses orang keluar masuknya hanya lewat situ. Makanya kita bikin pintunya itu buka 1. Kalau kita buka ini juga bisa. Ini pintu juga itu saya bikin, bisa dibuka juga itu sebenarnya. Cuma karena posisi meja saya bukan di sini, itu nggak saya buka. Jadi nggak terkontrol kalau kita buka terlalu lebar pintunya ya Kak. Karena posisi meja saya harus di dalam. Ini karena bangunannya ini seperti ini, ada penambahan. Ini itu sebenarnya udah terasnya. Cuma karena halamannya panjang ke jalan, ya saya bangun lagi sekitar 4,5 meter kali bangunan ini. Kalau dari ujung ke ujung itu 12 meter. Saya ngambilnya 2 ruko, satunya 6 meter, jadi 12. Jadi saya bangun ke depannya itu 4 kali 12 meter. Nah kurang lebihnya seperti inilah kalau untuk masalah meja. Tapi kalau untuk ruko yang sudah rapi ataupun rukonya yang langsung udah dibangun langsung ke ke pintunya, ke rolling doornya, itu lebih mudah pengaturan mejanya. Cuman saran saya itu mejanya jangan meja beli ya, mejanya meja bikin. Kalau meja beli itu biasanya rendah, ukurannya kecil, bentuknya cuma 1 kan. Kalau ini kan retel L bikinnya. Itu ke sana itu bentuknya L, panjang habis dia, terus bikin ke sini, dan di tengah itu kan bolong. Itu buat akses kita ke luar, buat akses kita ke laci. Dan kalau ke ujung sana bikin agak panjang sedikit, dipanjangin sedikit ke sananya buat ini, agak panjang ke sini itu buat menghindari dari orang-orang nakal. Tuh. Ini dari sini ke sana sekitar berapa meter ya? 1, 2, 3. Berarti ini panjang mejanya semua ini sekitar 4 meteran lah, kurang lebihnya nih. 4 meter atau 3,5 meter. Cukup. Cuma yang tinggi bikinnya, yang agak tinggi sedikit ya, di atas, di perut lah, cukup. Jadi kalau kita ngelayani itu sambil berdiri nggak masalah. Yang penting laci kita itu jangan terjangkau dari pembeli dari luar ya. Kita hanya bisa megang laci itu dari posisi ini, jangan dari posisi sebelahnya. Kalau itu rawan. Kalau posisi seperti ini tuh kita nggak rawan di laci. Cuma kita harus terus mantau di barang, begitu. Kurang lebihnya seperti itulah. Semoga bermanfaat buat pemula yang tadinya takut rawan. Kalau posisi mejanya seperti ini, saya jamin tidak rawan. Walaupun kita posisinya nggak di sana, posisinya misalnya kita lagi ngambil apa di sini, tetap itu aman, laci kita aman. Lebih bagusnya lagi kalau ada kunci ya dikunci. Terus kalau omsetnya sudah bagus,
sudah dikira-kira sudah pantas kita pakai karyawan, ya pakai karyawan agar kita tetap di sana. Jadi ada orang yang membantu mengambilkan barang. Terus kalau orang yang belanja pun ngambil barang tinggal naruh ke meja, kita tinggal hitung. Itu juga sangat membantu kita dalam mengambil barang, karena yang ngambilin yang belanja sendiri, dia tinggal milih naruh meja, kita tinggal hitung sama ngantongin. Itu lebih membantu lagi. Ya, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.